Hai gengs, kayaknya belakangan ini banyak banget hal-hal viral yang terjadi yang lumayan seru nih buat kita bahas. Dan kali ini memang ada beberapa hal viral yang berbau-bau mistis yang udah gue kumpulin nih. Buat kalian nih untuk memenuhi asupan horor yang pada kepo semua nih. Sebenarnya apa sih yang lagi terjadi? Pasti kalian pada suka kan tuh kalau ada kejadian yang horor-horor viral. Sama kita juga. Jadi langsung aja yuk. Kita bahas beberapa cerita horor yang santer diberitakan seminggu ini gengs. Yang pertama adalah tentang cerita pengalaman seseorang. Dimana dia katanya nih menginap di rumah sakit angker yang udah lama dia ditinggalin atau terbengkalai lah. Nah biasa, semua ini itu bisa viral bermula karena dari TikTok. Yang di dalam video itu tuh merekam kayak ada warga nih, kenapa lagi pada ngumpul-ngumpul mendengar sebuah cerita dari pria berbaju kuning yang duduknya itu di tengah tuh. Tapi masih lagi di situ berapa hari? Tiga hari di situ. Telung dino lah kono. Telung dino. 3 hari. Nah, pria yang berbaju kuning itu mengaku kalau katanya dia nih menjenguk temennya yang lagi sakit dan dirawat di Rumah Sakit Kristen atau RSK Tayu di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Yang padahal RSK Tayu itu sudah lama tidak beroperasi, gengs, alias rumah sakit kosong. Jadi ceritanya pria itu berasal dari Bandung. Dia diteleponin sama temennya yang mengaku, "Duh, gue lagi sakit nih, dirawat di RSK Tayu. Lu kesini dong nyenguk gue." Karena emang udah temen kali ya. Pria itu akhirnya pergi ke sana tuh jenguk temennya. Jauh-jauh dia berarti datang dari Bandung. Dan sampai ke sana nih, itu pas dia lihat kayak rumah sakit biasa normal. Ketemu juga dia sama temennya lagi sakit itu. Tapi ternyata temennya ini sendirian alias nggak ada yang jagain, gengs. Jadilah dia berbaik hati nemenin temennya itu selama 3 hari. Ikutan nginep juga di rumah sakit itu buat jagain temennya kan. Abis itu ya udah dia pulang. Terus mungkin mampir mau makan di daerah tersebut ya. Ketemu orang setempat yang mungkin kepo. Ini masnya kelihatan habis keluar dari rumah sakit itu ngapain, orang itu rumah sakit kosong. Ngobrol-ngobrol dia tuh. Cerita. "Oh iya, saya habis dari situ, dari teman saya, dirawatnya di situ, saya nemenin kemarin 3 hari. Lah warga dengar cerita itu kayak, "Ah, gimana? Nginep 3 hari? Lah itu kan RS kosong, kagak beroperasi. Udah lama." Nah, mas baju yang kuning itu dibilangin begitu. Ya nggak percaya lah. Kayak, "Apaan sih, jelas-jelas saya habis nginep di situ 3 hari." Sementara warga yang lain yang dengar, itu juga kayak, "Apaan sih mas, jangan ngibul deh." Makanya pada rame tuh ngerubungin. Jadilah kedua pihak ini keterheran-heran, saling gak percaya. Ya udah akhirnya untuk membuktikannya, ada warga yang bilang, "Coba ya udah telepon tuh temannya yang sakit. Masih dirawat di situ apa kagak?" Pas pria berbaju kuning itu nelfon temannya, bener aja nomornya nggak aktif, gengs, nggak bisa ditelepon. Lah bingung dong jadinya. Terus kemarin 3 hari dia jenguk siapa? Nah lo, ya malas juga ya kalau ceritanya begini. Udah baik-baik gitu. Niatnya kan mau nemenin orang sakit nih sampai 3 hari. Lah yang ditemenin ternyata bukan orang. Itu mah auto langsung ikutan sakit kayak denger cerita begitu. Pas tahu kayak, "Loh kok serem?" Ya tapi nggak tahu ini kisah nyata atau tidak. Cuman emang jadi viral banget itu video. Dan yang jelas memang RSK Tayu ini karena udah tutupnya udah lama nih dan nggak pernah ada aktivitas kan berarti di dalam, pastinya memang meninggalkan kesan-kesan horor dan banyak cerita-cerita mistisnya, geng. Rumah sakit itu sebenarnya didirikan pada tahun 1933 dan sekitaran di tahun 1970 sampai tahun 2000-an, RSK Tayu ini sebenarnya kayak apa ya, lagi bagus-bagusnya, lagi maju-majunya tuh, sampai menjadi rumah sakit rujukan di wilayah Pati Utara pada waktu itu. Jadi maksudnya kredibel. Namun pada tahun 2013 entah kenapa RSK Tayu ini mengalami penurunan karena masalah internal yang jadi kayak amburadul gitu. Bahkan kabarnya ratusan karyawan mereka tidak menerima gaji selama 15 bulan atau 1 tahun lebih berarti itu. Nah, akibat krisis tersebut, RSK Tayu ini mulai goyang dan akhirnya ditutup alias bangkrut. Kini rumah sakit yang memiliki 47 kamar tidur dan 4 kelas VIP itu kosong, geng. Tidak terurus dan terkenal angker memang karena nggak ada aktivitas manusia. Nah, berdasarkan cerita yang beredar, pada zaman penjajahan Belanda dulu, bangunan itu katanya pernah menjadi sasaran kerusuhan yang mengakibatkan terbakarnya bangunan, penjarahan, serta pembantaian juga terjadi di situ. Maksudnya sebelum ini didirikan ke rumah sakit ya, akibatnya ya ibarat ini tanah angker nih, terus didirikan bangunan ya gimana sih, banyak cerita horornya pasti. Di antaranya di situ tuh ada sebuah sumur tua yang legendaris banget ya. Letaknya tuh di bagian belakang kompleks serta berdekatan dengan kamar maya. Nah, mamam nggak tuh? Ini udah sumur tua ya, tempatnya sedako. Deketan sama kamar maya. Ya udah klop banget itu. Karena memang banyak banget cerita-cerita horor yang beredar mengenai si sumur itu. Termasuk rumor yang katanya dulu ada 2 mayat penjajah yang dibuang ke dalam sumur tersebut. Dan saat telah didirikan rumah sakit, ada nih cerita salah satu karyawan yang lagi jalan aja tuh di sekitaran sumur situ. Tiba-tiba dia kayak kehilangan kesadaran diri dan jadi linglung gitu, kan. Jalannya cuma muter-muter aja di area sumur. Kita kan kalau ngeliatnya kayak juga bingung, itu orang ngapain muter-muter doang kayak film Dono. Sampai bener aja ada rekan
kerjanya kayak ngepok gitu, kayak lu ngapain? Untuk menyadarkan dia. Tapi selain sumur tua tadi, terdapat juga tempat-tempat angker di rumah sakit tersebut, yaitu di area genset utama nih geng. Karena katanya di situ sering dijumpai genderuwo yang memang menguasai daerah tersebut. Lalu juga ada tempat angker lainnya kayak kamar mayat dan lapangan tenis yang berada di belakang pojok selatan rumah sakit. Serta juga katanya ada tembok gaib yang membatasi wilayah bangunan rumah sakit nih dengan perkampungan yang terletak di sebelahnya. Jadi dipercaya kalau udah masuk nih ke wilayah rumah sakit, itu udah kayak menuju dunia lain. Berdasarkan penuturan warga setempat, di lokasi itu pun sering dijumpai kayak semacam gadis Belanda gitu yang memakai baju khas Eropa zaman dulu. Dan ternyata memang cerita-cerita pengalaman membingungkan kayak pria baju kuning tadi tuh, itu sudah pernah kejadian juga sebelum-sebelumnya geng. Jadi waktu itu pernah nih santer berita di tahun 2018. Ada seorang warga dari Kudus, Jawa Tengah yang sengaja pergi ke RSK Tayu untuk memeriksakan kondisinya. Dia maksudnya nggak tahu tuh kalau RSK Tayu ini sebenarnya udah tutup. Karena pas kesana dilihatnya normal-normal baik, kayak rumah sakit pada biasa. Dia sampai ketemu dokter tuh, dan memang didiagnosa. Katanya dia kena tipes, sampai dirawat di rumah sakit itu selama 1 minggu. Dan selama di sana, dia bilang mendapat penanganan yang baik kok. Dokter sama perawatnya sigap semua ramah-ramah. Namun, dia memang ada merasa sedikit keanehan. Karena di kamarnya itu tuh hawanya dingin banget, padahal nggak pakai AC. Pokoknya setelah dinyatakan sembuh dan disuruh pulang, pihak rumah sakit ini sebenarnya meminta untuk dia nanti nih check up lagi ya, seminggu lagi ke sini. Namun pas dia kembali, dia kaget banget gengs. Karena sekarang kondisi udah berbeda jauh. Dia ngelihatnya sekarang nih, rumah sakitnya beber kotor, nggak terurus, kayak udah bener-bener ditinggalin lama gitu bertahun-tahun. Padahal kan baru seminggu kemarin dia dirawat di situ. Nah saat nanya ke warga ini, apa yang terjadi kok rumah sakitnya begini? Ya warga juga pada heran pas mendengar katanya seminggu yang lalu dia dirawat terus sekarang mau check up. Padahal di situ dia sampai kata membuktikan ada nih kwitansi dia beli obat-obatan seminggu kemarin di rumah sakit tersebut. Nah kan serem kayak begitu ya. Tapi kalau ceritanya horor begitu, kira-kira bayar di rumah sakit itu bisa pakai BPJS nggak ya? Next, ini ada sebuah berita penemuan makam atau kuburan di sebuah kamar kosan. Pusing gak sih lo? Jadi ini di lantai kamar kosan, ya lu tinggalin nih misalkan, ada kuburannya. Apakah gak serem? Karena ternyata benar, penghuni sebelumnya itu pernah menguburkan anaknya di situ. Jadi ini lagi-lagi viral, karena ada sebuah video yang memang di-share langsung oleh penghuni kosnya itu, yang bernama Wiwin. Nah, dalam videonya itu, Mbak Wiwin ini memang mengaku sudah beberapa bulan tinggal di kamar kosan tersebut. Dan katanya, semenjak tinggal di situ, dia sering mengalami tuh yang namanya kejadian aneh. Mulai dari kayak badannya sering lemes, hingga dia kayak mengalami mimpi buruk di tengah malam. Pokoknya sering banget tuh dia kejadiannya, kebangun di jam katanya jam 2 pagi, dan lampu tuh kayak suka mati nyala sendiri. Yang nggak usah dipraktekin, itu kan di kosan sebelah di sana, bukan di sini. Tolong dong kerjasamanya. Takut kita. Maaf ya gengs, aduh tuh gimmick doang tuh pada usil-usil emang ya. Biasa udah. Jangan gitu dong. Pokoknya nih yang paling absurd, di dalam mimpi-mimpinya itu, Wiwin katanya tahu-tahu kayak hamil muda. Dan ada bayi tuh di dalam perutnya penendang-nendang. Dan pas bangun, ternyata kan cuma mimpi. Tapi perutnya beneran terasa sakit katanya, gengs. Jadi kayak beneran mimpinya. Dan ternyata setelah itu dia baru tahu kalau ternyata ada sebuah makam bayi di dalam kamar kosannya. Itu pun karena ada nih seorang pria yang merupakan penghuni sebelumnya tuh emang datang dan menceritakan semuanya karena dia mau ziarah tuh ke makam bayinya. Dia bilang kalau dulu dia memang pernah menguburkan janin bayinya itu yang berumur 3 bulan di situ. Ya, kita juga kurang paham sih, kenapa dikuburnya di dalam kamar kos ya, bukan di halaman luar atau beneran kubur di kuburan lah. Biar ada batu nisannya kan gitu, lebih proper, lebih layak maksudnya. Ya tapi semoga janin yang dikubur di situ tenang ya. Maksudnya kan ya namanya kamar. Kadang ada hal-hal yang nggak bersih aja. Misalkan kalau ini kan penghuninya cewek lagi datang bulan, atau kalau penghuninya suami istri gitu, berhubungan di dalam kamar kan bingung juga, itu kayak berhubungan di kuburan jatuhnya. Jadi maksudnya lebih baik kalau menguburkan itu ya di tempat yang seharusnya. Paling banter ya itu di halaman rumah. Nah tapi kalau kalian misalkan jadi kayak Mbak Wiwin nih, itu gimana? Mendingan pindah atau tetap di situ aja lah, mumpung itu harga sewanya murah? Komen di bawah ya. Next, berita mistis selanjutnya adalah sebuah api misterius nih, yang diduga katanya itu adalah santet kiriman. Karena ini beneran deh, apinya misterius banget. Jadi tersebar sebuah video yang memperlihatkan ada api nih, tiba-tiba muncul aja gitu, dan membakar beberapa barang dan sudut-sudut di suatu rumah. Dimana kemunculan api misterius ini, itu terjadi di dalam rumah seorang warga di daerah Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolmong Utara, Sulawesi Utara. Yang tentunya pasti langsung membuat geger warga. Nah, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus kemarin tuh. Dimana tadi, tahu-tahu ada api
nih muncul di dua rumah warga, geng. Yaitu di rumah milik Maryam dan di rumah milik Ahmad. Jadi kayak sebelah-sebelahan gitu memang, karena mereka pun juga adalah seorang ibu dan anak. Nah, tapi yang misterius tadi tuh apinya itu loh, munculnya di lebih dari 20 titik. Jadi tahu-tahu kebakar aja di beberapa bagian rumah yang cukup random banget, gengs. Kayak ada di atap, di lantai rumah, nanti tahu-tahu di lemari, di kasur. Dan saking randomnya, apinya itu munculnya secara bergantian. Jadi pas misalkan warga udah mademin di satu tempat nih, ya di lemari gitu misal tahu-tahu bakar. Tahu-tahu muncul lagi tuh api di kasur, plus dipademin lagi nih. Muncul lagi di mana gitu, plus nggak selesai-selesai. Nggak ada pemicunya juga. Maksudnya ini nggak ada orang yang lagi nyalain api, ngerokok atau gimana gitu. Nah, karena ini tuh pun warga berspekulasi kalau api tersebut adalah semacam kiriman santet atau guna-guna. Soalnya pihak PLN yang sampai datang tuh ngecek, memeriksa kan pasti sistem kelistrikannya ada yang salah nggak, atau ada gangguan listrik nggak yang bisa mengakibatkan adanya terbakar api. Itu mereka memastikan tidak ada gangguan apapun pada jaringan listrik. Ya makanya sampai sekarang ini masih belum tahu penyebabnya apa. Apakah mungkin ada gas bocor gitu? Ya tapi kan maksudnya kalau gas ketahuan ya bau ya pasti kecium. Dan ditambah lagi kalau gas itu kalau ada api pasti nyobarnya gede kan. Ini enggak sih, apinya kecil-kecil, cuman random banget kayak ngeledek, kayak usil gitu tuh api. Yang tahu-tahu kebakarnya di buku lah, di bantal lah, kayak aneh banget. Walaupun kayak apinya juga kecil ya, yang disiram air ember juga padam. Tapi ya tadi tuh disiram di sini padam, muncul di sana, muncul di sini, gitu-gitu. Yang mana katanya kemunculan pertama kalinya itu sebenarnya berada di warung. Jadi depan rumahnya itu kayak dijadiin warung kan. Nah, setelah memadamkan api yang terbakar di atas plafon warung tuh, setelah 5 menit kemudian, muncul lagi katanya ada api di titik berbeda. Sampai katanya tahu-tahu muncul di rumah sebelah itu apinya. Dan kayak gitu sama, mati nyala juga di rumah sebelah. Ya Allah, alam sih, geng. Tapi menurut kalian itu api apa? Ada hal-hal yang kira-kira bisa masuk logika nggak menjelaskan itu apinya berasal dari mana? Komen di bawah. So, itu tadi beberapa berita viral yang mistis semuanya ya. Duh, emang makin aneh-aneh aja nih cerita-cerita ya. Ya tapi semoga semuanya nih bisa kembali normal deh, gengs. PPKM ini bisa cepat selesai, biar kita bisa kembali beraktivitas lagi seperti biasa. Habisnya situasi sekarang nggak kalah mistisnya, horor banget kita mah. Kalau kayak gini-gini terus, ya Allah, kapan kelarnya? Ya udah deh. Thank you semua udah nonton channel ini. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau sudah, terima kasih banyak. Boleh minta like ya juga. Dan jangan lupa follow Instagram gue @heroatarivan. Sampai jumpa di kasus mistis selanjutnya. Assalamualaikum.